Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 7 mata pelajaran PPKN. Baik, ini adalah soal lanjutan di mana ini adalah ketiga atau video ketiga atau terusan dari video sebelumnya. Baik, langsung saja pada soal nomor 26. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui titik-titik. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat bahwasannya yang ditanyakan di soal ini adalah yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan merupakan salah satu upaya pembelaan negara melalui apa? Ya, jawaban yang betul adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Kenapa jawabannya pengabdian sesuai dengan profesi? Karena di sini ada profesi nelayan, terus juga profesi petani, lalu ada profesi paramedis, ya. Nah, mereka itu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Terus juga ada tim SAR dan PMII. Nah, mereka melakukan upaya pembelaan negara melalui dengan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Soal berikutnya nomor 27. Berikut yang bukan termasuk alasan-alasan yang mendorong warga negara untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan negara adalah titik-titik. A. Kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. B. Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. C. Keadaan jumlah penduduk yang besar. D. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oke, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang A, kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. Kenapa jawabannya yang A? Karena yang ditanyakan di soal ini adalah yang bukan termasuk alasan-alasan yang mendorong warga negara untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan negara adalah kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. Sedangkan pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia ini merupakan alasan, ya, yang mendorong warga negara itu untuk ikut dalam usaha mempertahankan negara kita. Lalu keadaan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang bukan termasuk adalah yang A, ya, yang A. Soal berikutnya nomor 28, ya. Oke, soal nomor 28. Soal nomor 28, perhatikan contoh-contoh sikap berikut ini. 1. Memberikan kritik dan saran mengenai rancangan peraturan daerah di gedung DPRD. 2. Terlibat aktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Membantu panitia dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah di tingkat rukun tetangga. 4. Ikut serta dalam kegiatan rembuk warga mengenai pembangunan fasilitas umum di lingkungan sekitar. 5. Mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk membangun perpustakaan keliling bagi anak-anak kurang mampu. Contoh kerjasama yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila ditunjukkan oleh nomor A 1, 3, dan 4. B 1, 2, dan 3, C 2, 4, dan 5, D 3, 4, dan 5. Ini yang ditanyakan adalah pengamalan sila keempat yang sesuai dengan kerjasama, ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, memberikan kritik dan saran mengenai rancangan peraturan daerah di gedung DPRD. Lalu yang selanjutnya yaitu membantu panitia dalam melaksanakan pemilihan umum. Oke, yang selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan rembuk warga mengenai pembangunan fasilitas umum di lingkungan sekitar. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya
nomor 29. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama, A. Memperoleh penghidupan yang layak, B. Berserikat dan berkumpul, C. Melaksanakan pembelaan negara, D. Hukum dan pemerintahan. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah yang D, hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Soal nomor 30, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama. 2. Menghilangkan perbedaan. 3. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. 4. Mengedepankan rasa saling curiga. Pernyataan tentang upaya yang mendorong terciptanya kerukunan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama. Lalu yang selanjutnya adalah membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Ini menghilangkan perbedaan bisa. Terus juga mengedepankan rasa saling curiga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang paling tepat adalah yang B 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3 tidak 1 dan 2? Karena 1 dan 3 ini lebih kepada upaya yang mendorong supaya terciptanya kerukunan ditunjukkan oleh nomor 1. Memperkuat dasar kerukunan internal dan umat beragama, ini lebih ke sifat nasional atau umum. Lalu yang selanjutnya adalah membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, ini bersifat nasional juga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Soal berikutnya nomor 31. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. 2. Mempertahankan kedaulatan negara. 3. Memperkuat kedudukan militer. 4. Menjaga keutuhan wilayah. Tujuan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. Terus juga jawabannya mempertahankan kedaulatan negara dan juga menjaga keutuhan wilayah. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya nomor 32. Berikut yang bukan merupakan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia adalah titik-titik. A. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mendorong timbulnya semangat chauvinisme. D. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ini yang bukan merupakan arti penting kerjasama. Berarti kalau yang bukan adalah mendorong timbulnya semangat chauvinisme. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 33. Upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap pemeluk agama dapat dilakukan terutama dengan titik-titik. A. Mendengarkan ceramah agama yang sesuai dengan keinginan. B. Menciptakan ceramah agama yang sesuai dengan keinginan. C. Melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama. D. Mempelajari semua ajaran agama yang berkembang. Jawaban yang paling tepat adalah melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama, karena itu merupakan salah satu upaya meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu caranya terutama dengan melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama.
Oke, soal berikutnya nomor 34. Bila kerjasama antar umat beragama terwujud dengan baik, maka akan tercipta titik. A. Ketahanan nasional yang mantap. B. Keamanan dan ketertiban masyarakat. C. Keindahan dan kebersihan lingkungan. D. Ketentraman lahir dan batin. Jelas jawabannya adalah ketahanan nasional yang mantap ya. Kenapa ketahanan nasional yang mantap? Yaitu bahwasannya bila kerjasama antar umat beragama terwujud dengan baik, maka tentu akan tercipta ketahanan nasional yang mantap. Soal berikutnya nomor 35. Dasar hukum bagi setiap warga negara untuk menganut setiap agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik. A29 ayat 1, B30 ayat 1, C29 ayat 2, D30 ayat 2. Jawaban yang paling tepat adalah pasal 29 ayat 2, di mana bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Soal berikutnya nomor 36. Keluarga Pak Tony akan mengadakan acara piknik keluarga, akan tetapi tujuan objek wisata belum ditentukan. Oleh karena itu, Pak Tony mengumpulkan anggota keluarga untuk bermusyawarah. Contoh tersebut menunjukkan musyawarah merupakan suatu cara untuk titik. A. Mencari kesalahan. B. Merumuskan masalah. C. Menyelesaikan masalah. D. Menimbulkan masalah baru. Jawaban yang paling tepat adalah jelas, yaitu menyelesaikan masalah. Kenapa menyelesaikan masalah? Karena di sini Pak Tony akan mengadakan piknik ya. Sedangkan tujuan dari objek wisata tersebut itu belum ditentukan. Nah, makanya dengan adanya musyawarah itu mengumpulkan anggota keluarganya itu melakukan bermusyawarah guna untuk menyelesaikan permasalahan supaya diketahui tujuan untuk wisatanya itu akan kemana ya. Seperti itu. Oke, soal berikutnya nomor 37. Musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di masyarakat yang bertujuan A. Mengembangkan kehidupan demokrasi. B. Melestarikan kebudayaan bangsa. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Menciptakan situasi sosial yang kondusif. Jawaban yang tepat adalah membangkitkan kehidupan yang demokrasi. Nah, musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di masyarakat yang bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi. Soal berikutnya nomor 38. Sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam hidup bermusyawarah dapat diwujudkan dengan cara titik. A. Dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan. B. Bergaul dengan siapapun tanpa curiga. C. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama. D. Gotong royong membuat gedung balai desa. Jawaban yang paling tepat adalah gotong royong membuat gedung balai desa. Jawabannya adalah yang D. Nah, sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat ya, atau dalam hidup bermusyawarah dapat diwujudkan dengan cara gotong royong membuat gedung balai desa, terus juga menghargai pendapat, kritik, dan juga saran dari orang lain. Soal berikutnya nomor 39. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebudayaan nasional bangsa Indonesia berasal dari titik. A. Semua unsur kebudayaan negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. B. Kumpulan kebudayaan kerajaan besar di Indonesia. C. Puncak kebudayaan daerah dan pengaruh positif unsur-unsur kebudayaan asing. D. Puncak kebudayaan daerah lain dan kebudayaan suku primitif. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu puncak kebudayaan daerah dan pengaruh positif unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, menurut pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1-nya itu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan juga mengembangkan nilai-nilai budaya. Sedangkan pasal 2-nya negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Lalu berdasarkan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya kebudayaan nasional bangsa Indonesia berasal dari kebudayaan daerah ya dan pengaruh positif unsur-unsur kebudayaan asing. Soal terakhir, sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah titik-titik. A. Menerima budaya asing yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. B. Mengembangkan kebudayaan asing di Indonesia. C. Menerima dengan sepenuh hati. D. Menolak semua budaya asing. Jawaban yang paling tepat adalah menerima budaya asing yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Oke anak-anak, untuk latihan soalnya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan soal-soal atau pembahasan materi selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.